sekalian. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa. Ya, kalau kita boleh menjalani hari-hari, bahkan kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu boleh memiliki kaki yang kuat untuk naik gitu ya ke atas dan kemudian duduk dan kemudian boleh menikmati ibadah pada hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan buat setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang bahkan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dari pagi, siang, sore, malam hari kami ditudungi dengan tiang api dan tiang awan-Mu Tuhan. Kau menjaga langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah Bapa yang setia, yang menjaga kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami boleh tenang ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh tenang ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh tenang ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari jemaat terkasih katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Rasakan tenanglah jiwaku, aman bersama
dalam hari-harimu kau merasakan kesetiaan Tuhan? Apakah di dalam hari-harimu kau melihat betapa dia begitu mengasihimu? Dia menyediakan apa yang kau perlukan. Bahkan tepat pada waktunya pertolongan datang bagi setiap hidupmu. Katakan kau tunjukkan. Yes Tuhan, kau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau jemaatmu semua tanpa terkecuali begitu merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya diberkati, semuanya dipulihkan, semuanya merasakan sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Tuhan yang terkasih, mari sekarang serahkan hidupmu. Mari sekarang serahkan pergumulan hidupmu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan, katakan kepada Tuhan dan serahkan semuanya. Aku berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Ini jemaatmu Tuhan, mereka menyerahkan hidupmu ya kepadamu. Aku berserah. Yes, katakan. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan aku berserah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati. Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Karena itu biar setiap kami boleh memiliki sikap berserah hidup kepadamu Tuhan. Tidak lagi mengandalkan pikiran kami, tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, tidak lagi mengandalkan logika kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami berserah, bersandar penuh kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini kami mau persembahkan pujian kami dan sembah kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Mari semua umat yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanannya. Yes, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Penyertanya sempurna. Dan biarlah setiap kita boleh memuji Tuhan, langit dan bumi memuji Tuhan, semuanya beria-ria di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes, siap memuji Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dengan hatimu yang penuh ucapan syukur. Katakan langit dan bumi. Yes, there we go. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya sekarang. Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kenapa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Biar di dalam kehidupan kita boleh terus ada pujian, ucapan syukur. Haleluya. Yeah. Thank you Lord. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat katakan haleluya. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan lebih semangat lagi katakan haleluya.
merasakan kemanisan kebaikan Tuhan hari lepas hari, amin. Karenanya Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Tidak pernah kita ragu, Dia menjamin kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Katakan apa? Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yes, yang selalu menjaga kehidupan kita. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Apa lagi, Bapak Ibu? Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yes. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalam. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Rasakan bahwa Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. Yes. Tidak pernah ragu ya. Semua kehidupan kita dijamin Tuhan. Haleluya. Yes. Kalau kita boleh ingat lagi hari-hari yang lalu, betapa Tuhan begitu berperkara di dalam kehidupan kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam. Semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan. Yes. Yang puji nama Tuhan. Ya. Di dalam beberapa lagu tadi dikatakan dulu, sekarang, selamanya, kasih setia tidak pernah berubah. Ya. Bukan hanya dulu kita merasakan, mendengar tentang mujizat Tuhan, tapi saat-saat ini kita juga merasakan mujizat Tuhan. Ya, mari kita semua boleh mengalami terus mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kalau saya boleh saksikan ya, di dalam doa Kamis yang 2 minggu yang lalu, saya bilang ada suatu terjadi, anak saya Marcel itu kehilangan dompet, ya dia biasalah anak muda ya, kehilangan dompet.
di salah satu tempat ketika dia mau ke satu tempat di PIK, ya dia bilang pas pulang dia pucat mukanya katanya. Kemudian dia bilang semua hilang gitu kan. Terus pas dia bilang hilang, apa aja yang hilang? Semua yang ada di dompet hilang, apa aja? KTP hilang, ATM hilang, SIM 2 hilang, dan STNK motor pun hilang. Aduh, ya kita bingung gitu. Saya lagi di tempat kerjaan, saya bilang ya udah. Terus kalau kayak gitu stepnya apa? Yang pertama harus KTP dulu. Jadi kalau KTP udah baru nanti bisa yang lain gitu ya. Saya bilang KTP itu prosesnya lama gitu kan ya. Ya udahlah Bang, mau diapain lagi? Ya bang, udahlah, coba cari nggak dapat gitu ya. Itu terjadi siang hari. Dan kemudian saya udah bilang ke Tuhan, kita tuh berusaha taat Tuhan. Tapi tadi ya, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Pas saya pulang kerja, saya bilang, sebelum saya pulang kerja, aduh ya, udah beres katanya. Dia bilang, beres gimana? Udah ketemu, gimana caranya? Ada orang yang ngantar, nggak usah dicari-cari, udah ada yang ngantar dan bilang atas nama Marcelino, ini KTP-nya, ini semuanya lengkap, puji nama Tuhan ya. Cuma beberapa jam saja. Jadi di dalam badai yang menerpa, badai kecil, badai besar, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tangan Tuhan itu kuat buat setiap kita, ya. Tangan Tuhan itu kuat mengangkat setiap kita. Yang Tuhan mau kita apa? Berserah. I surrender all to you Lord, ya. Saat ini Bapak Ibu kita akan diperkaya lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, ya. Kita naikkan pujian. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, bahkan di dalam kandungan ibu kita Tuhan sudah memilih kita, ya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan, aku ada hari ini karena apa? Karena Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yes, katakan lagi, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati.
baik dan teramat baik bagiku. Yes. Haleluya, katakan. Apapun yang kau alami di dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan akan menyertaimu melewati itu semua. Dan kau melihat pelangi Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Katakan lagi jemaat, aku ada hari ini. Aku hari, yes, karena yes Tuhan, yes Tuhan, dan semua yang kami alami Tuhan, bersamamu kami melewatinya, dan kami boleh melihat indahnya pelangi Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Yes, yes. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami menjemput hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berakhir ya Bapa. Kasih-Mu tiada terduga ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan, kasih-Mu adalah yang terindah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang menguasai ruangan setiap hati kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Saat ini hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam tangan-Mu, tapi biarlah Roh Tuhan yang berbicara di tempat ini. Kami serahkan firman-Mu Tuhan hari ini, biarlah Engkau yang berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sungguh sebuah sukacita besar kita bisa berkumpul di rumah Tuhan yang indah ini untuk bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini saya rindu membagikan sebuah pesan yang begitu mendalam, yang akan membawa kita kepada sebuah perenungan penting tentang panggilan hidup kita. Kita akan merenungkan subtema hari ini, yaitu adalah hidup seperti malaikat. Tentu saja kita tidak berbicara hidup seperti malaikat yang memiliki sayap, terbang ke sana kemari ya. Dan serem juga kalau misalnya seperti malaikat terbang gitu. Waduh, ada itu kadesa terbang di langit gitu. Enggak ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bukan menjadi makhluk tak kasat mata ya, tapi kita berbicara tentang sebuah kualitas hidup rohani, sebuah sikap hati yang mencerminkan esensi dari keberadaan para malaikat Tuhan di sorga. Ya. Di dalam Alkitab, malaikat itu ya kita bisa lihat slide 1 itu seperti malaikat, slide 2. Di dalam Alkitab, malaikat adalah makhluk spiritual ciptaan Tuhan yang bertugas sebagai utusan atau pelaksana
kehendaknya. Jadi malaikat itu adalah utusan. Kata Ibrani untuk malaikat adalah malak, berarti utusan yang menunjukkan tugas utama mereka sebagai pembawa pesan atau wakil Tuhan untuk melaksanakan tujuan Tuhan sendiri. Ya. Nah, dan kita juga perlu melihat apa saja kehidupan seperti malaikat yang harus kita miliki sebagai umat Allah. Ya, nah jadi kualitas kehidupannya yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Kita bisa melihat di slide 3. Yang pertama, kualitas kehidupan yang harus kita miliki yang seperti malaikat adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah. Kehidupan yang berpusat kepada Allah, memuji dan menyembah. Mari kita sama-sama baca Alkitab firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 150 ayat 6. Kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, ini adalah ayat kalimat penutup dari kitab Mazmur yang mengajak kita untuk memuji Tuhan. Segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Kita buka lagi di dalam kebenaran firman Tuhan di slide 4. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Ya, kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Nah, jika malaikat tanpa berhenti memuji Sang Pencipta, bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus? Marilah kita jadikan pujian bukan hanya sekedar rutinitas di saat agenda ibadah, tetapi jadikan pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara adalah sebuah gaya hidup. Kita perlu ingat jati diri kita bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Walaupun kita juga warga negara Indonesia Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga warga negara dunia, kan begitu, masih nginjak bumi. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, jati diri kita yang sebenarnya adalah kita warga negara kerajaan sorga. Nah, kalau saya kan statusnya PNS disebutnya ya. Kalau di dunia kan pegawai negeri sipil. Kalau saya menyebut diri saya pegawai negeri sorga ya. Karena kenapa? Wah, saya kerjanya buat Tuhan soalnya ya. Jadi saya punya dua status ini sebenarnya, pegawai negeri sipil, tetapi sebenarnya jati diri saya karena saya warga kerajaan sorga, saya adalah pegawai negeri sorga. Saya kerja melayani jiwa-jiwa, saya kerja untuk Tuhan, saya kerja untuk membimbing jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kan itu ya guru agama ya. Jadi mungkin di luar sana ya yang melihat tayangan ini ada guru agama, ingatlah, sadarlah bahwa kita ini bukan hanya sekedar guru agama, tetapi kita adalah pegawai negeri surga. Haleluya ya. Bukan hanya guru ya Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah para pegawai-pegawai Allah ya, pegawai negeri surga. Nah, maka kita harus mempraktekkan cara hidup kerajaan sorga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Kalau saat ini masih hidup di bumi saja kita jarang memuji dan jarang menyembah Tuhan. Dengar lagunya bukan lagu pujian penyembahan yang sering didengar, lagu dunia terus, lagu balada cinta, dangdut ya, lagu
tembang kenangan. Ya, boleh sih maksudnya, tapi boleh gitu. Tetapi intinya ya kita harus lebih memprioritaskan untuk memuji menyembah Tuhan ya. Lagu galau, apalagi yang muda, lagu K-pop ya. Nah nanti gimana di sorga ya, di sorga kagak ada lagu K-pop ya, kagak ada lagu tembang kenangan ya, adanya lagu-lagu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah yang setiap saat kita dengar itu ya gimana kita mau jadi warga negara sorga yang kebiasaannya memuji dan menyembah Tuhan. Makanya kita perlu membiasakan gaya hidup sorgawi dari sekarang, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari harus ada lah itu puji-pujian penyembahan ya kepada Tuhan. Siapkan waktu khusus. Kalau saya lagi sibuk, biasanya lagi di tempat saya bekerja, saya selalu diingatkan Tuhan, ya yuk belum penyembahan dulu, penyembahan ya. Tuhan selalu ingatkan seperti itu ya, memuji dulu, udah langsung ambil gitar, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan ya. Nggak tahu kedengaran apa enggak itu ke bawah, biarin aja saya memuji Tuhan yang penting ya. Karena saya yakin dan percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sering dengar lagu galau ya, bukan kuat Bapak Ibu Saudara, justru melemahkan, tambah galau, tambah puyeng, tambah sakit kepala ya, tambah menghayati apalagi yang baru putus cinta, waduh tambah lagi lah patah hatinya gitu ya, tambah berinang air matanya bukan memuji menyembah Tuhan, mengasihani diri sendiri. Nah itu yang Tuhan tidak mau ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, mari kita hidup di dalam puji-pujian dan penyembahan kehadapan Tuhan. Kehidupan sorgawi adalah kehidupan yang sempurna yang dikehendaki Allah. Kita bisa melihat di slide 5, Matius pasal 5 ayat 48. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini enggak dibilang gini ya, saya menghimbau bagi yang bersedia sempurna. Yang tidak bersedia sempurna tidak apa-apa, tidak ada yang bilang gitu. Itu ayat bilang harus. Tuhan, saya ini adalah manusia yang penuh dengan kealpaan dan kesalahan. Bagaimana mungkin saya bisa sempurna? Ya, saya masih banyak keinginan Tuhan. Ya, yang single pengen nikah, ya kan? Yang udah nikah pengen punya anak, yang udah punya anak besar pengen punya cucu, yang punya cucu pengen punya cicit, masih banyak kan keinginan gitu ya. Pengen menikmati indahnya gemerlap dunia ini Tuhan ya. Tapi sekali lagi kembali lagi ke jati diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Kembali lagi ke jati diri kita, ingat kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Yang tujuan utama kehidup kita di dunia ini tentunya untuk kita mempersiapkan kekekalan. Karena kita hidup di dunia ini berapa tahun sih Bapak Ibu Saudara? Paling lama juga 90-an tahun. Itu pun kalau udah ada yang nyampe 100 tahun, udah diarak sana sini. Manusia dalam sejarah tertua, dia nggak tahu zaman Adam dan Hawa 900 tahun ya. Tapi aja zaman sekarang aja kalau ketemu orang 100 tahun udah bangga banget ya. Udah disiarin ke ini, wah ini apa namanya masuk dalam rekor 120 tahun ya, 150 tahun masuk rekor ya manusia tertua abad ini gitu ya. Padahal dari dulu juga umur Adam dan Hawa bisa sampai mencapai 900 tahun ya. Hanya segitu doang kita hidup di dunia ini. Selebihnya kita hidup di mana sih nanti setelah kematian ini? Ya hidup kekal di sana. Di sana mana ini? Ya tergantung saat kita hidup di saat ini ya. Nah tentunya kita semua maunya bersama-sama dengan Tuhan di surga ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada yang mau di neraka ya Bapak Ibu Saudara, walaupun sama-sama kekal juga ya. Kekalnya tentunya di kerajaan surga. Kehidupan seperti malaikat adalah kehidupan yang sempurna. Karena demikianlah warga negara surga harus hidup di dalam
Nah, sempurna apa nih? Maksudnya apakah kalau bikin sesuatu harus sempurna atau apa? Tidak. Maksud sempurna di sini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh misalnya ya ketika kita hidup kalau yang lain gitu ya masih ada bandel-bandelnya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kalau di dalam kerja masih korupsi, masih mencuri, masih nilep-nilep. Nah, itu hidup tidak sempurna namanya. Tapi kalau hidup secara sempurna, pekerjaannya excellent. Seperti siapa kalau di Alkitab? Daniel. Ya, sampai dikatakan dicari celah kesalahannya, nggak ada kesalahannya. Kenapa? Karena dia benar-benar excellent bekerjanya di dalam tempat pekerjaannya, nggak suka hati. Nah, itu hidup dalam sempurna. Kalau hidup di dalam kehidupan sehari-hari tidak melalaikan persekutuan dengan Tuhan, hidup sempurna ya, menjaga perkataan, jangan perkataannya masih perkataan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kebun binatang gitu ya. Kalau lagi udah marah, caci maki orang, mulutnya kebun binatang, isi tong sampah semua dikeluarin ya. Nah, itu jangan sampai ya. Itu yang dimaksud dengan hidup yang sempurna, artinya hidup yang benar-benar taat. Sempurna itu artinya hidup yang benar-benar taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ketika ada sesuatu hal, masalah dalam kehidupan kita, jangan berkata aku manusia yang tidak sempurna, aku juga bisa lemah. Di situ celah iblis buat menggunakan kata-kata pembelaan kita itu untuk menjatuhkan hidup kita. Tapi kita harus bisa menjadi warga negara surga yang berusaha untuk hidup benar-benar. Saya mau berusaha hidup lebih baik lagi, hidup disempurnakan lagi, hidup lebih taat lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama, kualitas hidup malaikat yang harus kita miliki adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah, memuji dan menyembah. Ketika kita berpusat kepada Allah, maka kita akan hidup dengan sempurna, berusaha untuk hidup sempurna seperti yang Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi apakah ada perlu pembelaan diri? Namanya juga manusia gitu. Nggak boleh ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan membela diri tentang kelemahan kita. Kita itu adalah sekali lagi warga negara sorgawi yang harus belajar berusaha untuk hidup sempurna. Nah, itu ya. Itu makanya proses dalam kehidupan kita. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat yang poin kedua di dalam slide 6. Kualitas kehidupan malaikat yang harus kita miliki adalah diciptakan untuk menjalankan misi Allah. Diciptakan untuk menjalankan misi Allah. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang patuh dan setia melaksanakan setiap perintahnya. Hidup seperti malaikat berarti hidup di dalam ketaatan total. Ketaatan kepada siapa? Tentunya ya ketaatan kepada kehendak Allah dan firman-Nya. Allah memiliki kehendak dan misinya untuk dunia ini, untuk umat manusia, sehingga malaikat sering menjalankan tugasnya untuk menjalankan kehendak Allah tersebut. Apa saja beberapa contoh yang menjadi tugas para malaikat di dalam menjalankan kehendak Allah? Kita bisa lihat di dalam slide 7. Ya. Bisa juga memberitakan kabar sukacita ya di dalam kitab Lukas 1 ayat 26 sampai 31 itu adalah kabar sukacita saat malaikat memberitakan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus sang juru selamat. Maka Allah mengutus malaikatnya. Begitu juga di dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 13. Saat malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung seorang bayi yang kelak akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu Yohanes
Pembaptis, ya. Kemudian ada lagi tugasnya, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai 11, yaitu malaikat membebaskan Petrus dari penjara saat Petrus dipenjarakan oleh Raja Herodes. Waktu dia diikat, dikawal di bagian penjara paling dalam, ketika malaikat datang, seketika itu dikatakan belenggunya langsung terlepas. Dan ketika si Petrus itu mengikuti malaikat, dia dengan mulus keluar dari penjara tanpa dikejar-kejar oleh tentara. Tentaranya juga ada yang tertidur lelap, malah nggak ketahuan ya. Tiba-tiba Petrus udah kayak mimpi, tiba-tiba dia udah di luar penjara gitu, dan dia baru terkejut. Oh, ternyata ini kenyataan, saya kira saya lagi mimpi gitu ya. Ternyata Tuhan menolong saya, melepaskan saya dari penjara itu. Nah, itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Di dalam kisah di kitab Daniel 10 ayat 13 ya, malaikat melakukan peperangan ya, yaitu malaikat Mikael ya. Kemudian juga di dalam Lukas 22 ayat 43, ketika Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, dikatakan malaikat itu datang memberikan kekuatan. Kemudian ada juga di dalam Keluaran 23 ayat 20, di situ Tuhan mengutus malaikat untuk menuntun dan melindungi. Dan ada juga di dalam Matius 4 ayat 11, kita bisa buka Matius 4 ayat 11. Oke, kita baca dalam Matius 4. Ayat 11, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Silakan. Matius 4 ayat 11. 1, 2, 3. Malaikat datang untuk melayani Yesus. Jadi dimanapun ada tugas yang Tuhan tugaskan kepada para malaikat, maka para malaikat ini akan dengan sangat taatnya melakukan setiap tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Seperti malaikat yang menjalankan misi Allah, kita orang percaya harus sadar bahwa kita pun hidup dan ada di dunia ini ya. Hal yang paling utama itu bukan untuk menghidupi kepentingan diri sendiri, tetapi yang lebih utama adalah hidup seperti malaikat yang tujuan hidupnya untuk menjalankan kehendak dan misi Allah. Tuhan mau hidup kita berdampak, memberikan kabar sukacita, membebaskan sesama kita dari belenggu ikatan dosa, melakukan peperangan. Ya, perang seperti apa nih? Kadesa maksudnya beli pedang atau apa bagaimana gitu ya? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita ini ada selalu kita pasti akan bergumul dengan pikiran kita lah, bergumul dengan masalah hidup lah, sehari-hari bergumul dengan banyak hal dalam hidup kita ya, bahkan berperang melawan kedagingan diri sendiri. Nah, inilah kita berperang ini ya, jangan mau kita dikalahkan oleh keinginan daging dan dosa ya, tetapi kita lawan keinginan daging dan dosa itu ya. Lakukan peperangan setiap hari. Ketika pikiran negatif mulai muncul, jangan diikutin Bapak Ibu Saudara. Oh iya juga ya, masa sih begitu? Emang iya begitu gitu kan. Seharusnya ketika hal negatif, pikiran muncul, kita perangi Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus, pikiran setan itu dalam nama Yesus, pergi kau setan. Jangan kau ganggu pikiran saya, membuat saya berpikir negatif, membuat saya jatuh dalam dosa, membuat saya putus asa. Dalam nama Yesus, setiap pikiran-pikiran yang menjatuhkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Hari ini pikiranku positif, diberkati oleh Tuhan. Aku menjalani hidup dengan penuh berkat, diberkati Tuhan. Gitu, tiap hari perang Bapak Ibu Saudara. Jangan bangun pagi-pagi, tiba-tiba pikiran tak dari mana datang. Iya kali begitu. Benar juga.
jadi males menjalani hidup. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak perangi seperti itu, makanya memang setiap hari ini kehidupan kita adalah sebuah peperangan. Ya, entah itu peperangan melawan batin sendiri ketika ada orang bikin kita kesel, ya. Jangan langsung kita tumpahkan kekesalan kita, tapi kita lawan, kita perangi itu. Wah, dalam nama Yesus saya harus belajar sabar. Saya harus mengendalikan diri dalam nama Yesus gitu. Saya bisa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya peperangan Bapak Ibu Saudara ya di dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menang ya di dalam Tuhan. Ada juga memberikan kekuatan, menuntun sesama kita, hidup di dalam kebenaran. Ya, dan saya yakin setiap kita Bapak Ibu Saudara punya panggilan masing-masing dalam hidup ini. Dan tentu saja Tuhan juga memperlengkapi kita untuk panggilan itu. Maka kita jalankan panggilan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita lari dari panggilan kita hanya untuk menghidupi keinginan daging kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mau lihat juga kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 14. Matius pasal 22 ayat 14. Matius pasal 2 ayat 14 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang, artinya apa? Setiap kita ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan. Tapi kok kenapa ya sedikit yang dipilih? Apakah ketika dipanggil Tuhan, wah udah dipanggil, ini jelek, gak dipilih dah. Udah terlanjur gua panggil, udah balik lagi, nggak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Maksudnya di sini banyak yang dipanggil, sedikit yang kepilih. Orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang merespon loh. Itu yang terpilih. Ya kita semua memang dipanggil Tuhan, tapi kalau kita nggak merespon, sibuk dengan kehidupan duniawi kita, gimana Tuhan mau pilih kita? Tuhan masih sibuk dengan masalah saya. Tuhan masih sibuk saya Tuhan. Tuhan udah panggil, ayo panggil menangin jiwa. Ayo sini melayani saya. Ayo sini nak, saya persiapkan kamu untuk melakukan perkara besar. Entar dulu Tuhan, saya masih sibuk dengan hati saya. Tuhan saya masih sibuk dengan beban hidup saya. Tuhan banyak banget sibuknya nih anak ya. Ya udahlah, nggak maju-maju kita dalam Tuhan kalau masih stuck di masalah hidup sendiri doang. Sekali lagi kita ini hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Kalau namanya masih nginjak bumi ya memang ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan stuck di masalah itu, maju terus bersama Tuhan. Jalankan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena nanti dengan sendirinya masalah kehidupan itu Tuhan yang atur kok. Percaya kan kalau Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh harapan? Ya udah ngapain khawatir terus stuck dengan masalah hidup sendiri, nggak mau ke sana, nggak mau kemari, harus beresin dulu nih, gitu. Tuhan yang akan membereskannya. Yang penting kita ikut panggilan Tuhan. Kalau udah Tuhan panggil kita, bilang aku siap Tuhan. Saya pilih kamu, siap Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Begitu, jangan antar dulu Tuhan. Masih ini, masih itu. Tuhan bilang kapan majunya kamu nak? Ya, ingat hidup kita itu umur kita bertambah Bapak Ibu Saudara. Enggak selama kita hidup di dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bekerja, memberi buah untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, di dalam kehidupan kita. Mari, kita adalah wakil Allah di dunia ini. Kita adalah utusan Allah untuk menyatakan terang Kristus di dunia ini melalui menjalankan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang dipilih adalah orang-orang percaya yang merespon panggilan Allah dengan benar. Ketika Tuhan panggil kita untuk ayo kamu berkembang, maju, ikut ini. Enggak sibuk gitu. Ayo kamu maju,
ikut ini. Enggak lah Tuhan, aku masih begini-begini. Ya jangan ya Bapak Ibu Saudara. Ketika saatnya kita tahu kita punya panggilan, Tuhan panggil untuk lebih maju, untuk lebih luar biasa dipakai Tuhan, ayolah gitu. Ya Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang biasa saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang berdampak bagi sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, poin ketiga di dalam slide 8, kualitas hidup seperti apa yang seperti malaikat yang perlu kita miliki. Yang terakhir adalah hidup di dalam roh dan tidak dikuasai kedagingan. Hidup di dalam roh dan tidak dikuasai kedagingan. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 12 ayat 25. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan seperti malaikat adalah kehidupan yang tidak dikuasai oleh kedagingan. Karena dikatakan tidak kawin dan dikawinkan. Jadi buat yang jomblo termasuk saya. Nikah bukan segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Di sorga dibilang gak ada kawin mengawinkan. Ya. Jadi jangan merasa galau kalau belum menikah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang teman-temanku ya sekalian ya. Kenapa? Karena itu bukan hal utama dibilang. Coba lihat. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kenapa manusia Tuhan suruh menikah? Karena untuk menjalankan mandat di bumi ya kan? Bukan mandat di surga loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu hanya ada perintah di bumi, di dunia ini. Tapi di sorga tidak ada. Tuhan berkata ketika udah sampai sorga, kalian semua sekarang sudah di sorga ya, sekarang mari beranak cuculah dan bertambah banyaklah ya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara di sorga perintah seperti itu. Itu di bumi karena itu pun berdasarkan karena kita menjalankan perintah Tuhan loh Bapak Ibu Saudara, kita berumah tangga. Ya, berumah tangga itu adalah menjalankan mandat Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak masa kita maksa? Ya sesuai kehendak Allah, apapun yang kita lakukan entah menikah atau tidak menikah, semua itu harus kembali kepada sesuai dengan mandat dan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata beranak cuculah bertambah banyaknya, itu perintah Tuhan. Makanya manusia di bumi berkembang biak untuk memelihara dunia ini, kan tujuannya seperti itu sebenarnya. Tidak baik seorang diri harus berpasangan ya. Silakan berpasang-pasangan kalau memang itu Tuhan suruh. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi kehidupan kita seperti malaikat, kehidupan yang tidak dikuasai oleh kedagingan. Manusia hidup di dunia ini dikuasai oleh dua keinginan. Yakni keinginan roh dan keinginan daging. Namun kehidupan seperti malaikat harus lebih tunduk kepada keinginan roh tentunya, bukan keinginan daging. Kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Matius pasal 26 ayat 41 ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Kita dikuasai oleh dua hal, keinginan roh dan keinginan daging. Dikatakan ketika kita tunduk kepada keinginan roh, maka kita akan menjadi orang yang penurut.
Tetapi ketika kita tunduk kepada keinginan daging, kita akan menjadi lemah. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya saat di malam di mana sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Kenapa Tuhan bilang suruh muridnya berdoa dan berjaga-jaga? Karena Tuhan tahu tantangan yang akan dihadapi saat dia ditangkap. Namun sepertinya rasa ngantuk itu, ya kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani kan ditemani muridnya, tapi muridnya malah tidur dibilang ya. Tapi sepertinya yaitu rasa ngantuk itu lebih kuat sehingga mereka tertidur. Namun kita melihat saat tiba waktunya Yesus ditangkap oleh para prajurit, ya, para murid diuji imannya saat itu. Apa akhirnya karena tertidur? Responnya, ada yang takut, ada yang kabur, ada yang bahkan menyangkal Yesus, ada yang sembunyi. Itu karena lalai berdoa dan berjaga-jaga. Makanya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, ke dalam hal-hal yang merusak hidup kita, ke dalam pikiran negatif. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berdoalah dan berjaga-jagalah. Seberapa sering tiap hari kita berdoa dan berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara? Oh, saya berdoa berjaga-jaga 3 kali sehari. Apa? Bangun tidur, makan, mau tidur. Itu bukan berdoa berjaga-jaga, itu doa makan, doa tidur, doa bangun tidur itu Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berjaga-jaga, tidak seperti itu. Berjaga-jaga itu punya doa khusus, atau misalnya memuji menyembah Tuhan di satu waktu khusus. Entah itu 15 menit, setengah jam, 1 jam. Itu namanya berdoa dan berjaga-jaga. Saya punya prinsip di dalam kehidupan saya karena diingatkan Tuhan juga gitu. Terngiang-ngiang dengan ayat yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yang tentang murid Tuhan Yesus mengusir setan tapi tidak dapat. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Jadi saya punya prinsip, pokoknya dalam 1 minggu itu saya harus mempersiapkan roh saya untuk berdoa, berpuasa. Entah itu hari apa. Karena apa? Untuk menghadapi ke depan yang saya tidak tahu pelayanan saya seperti apa. Entah tiba-tiba ngadepin orang kerasukan lah atau apalah, konseling dan lain-lain. Itu persiapannya bukan saat tiba-tiba di situ. Tetapi persiapan rohnya ya dari jauh hari, dari kehidupan kita sehari-hari. Dari apa yang sudah kita persiapkan dari jauh hari. Contohnya yaitu setiap minggu sudah mempersiapkan roh dengan berdoa dan berpuasa. Setiap minggu ada jadwalnya. Atau mungkin yang mau, saya mau mempersiapkan roh saya biar lebih dahsyat lagi. Seminggu 2 kali doa puasa. Gak apa-apa saudara ya. Itu adalah keinginan kita masing-masing. Itu bentuk saya berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berdoa puasa, menyisihkan waktu di dalam seminggu sekali itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara berdoa berjaga-jaganya? Silakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga juga itu cara kita berdoa dan berjaga-jaga loh Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoa berjaga-jaga terhadap apa? Keluarga kita. Sehingga Tuhan melindungi. Ya. Jadi perbanyaklah doa. Jangan biarkan mata rohani, mata jasmani kita berat dan mengantuk. Sehingga lalai berdoa dan lalai berjaga-jaga. Supaya roh kita kuat dan tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Tidak mudah jatuh ke dalam jebakan pikiran iblis yang ditanamkan di dalam kepala kita terkadang. Ya, keinginan roh mengarahkan setiap orang ke prinsip kehidupan yang baik, yang membawa kepada keselamatan. Tetapi keinginan daging mengarahkan setiap orang untuk mengikuti keinginan dunia yang membuat orang jatuh dalam dosa. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan hidup di dalam tuntunan roh. Karena hidup yang dipimpin oleh roh adalah dimensi kehidupan di sorga, di mana kita tidak lagi dikendalikan dan dipengaruhi oleh keinginan daging.
Kita seperti malaikat di sorga karena melakukan aktivitas sorgawi, melayani, memuji, menyembah Tuhan. Di sorga tidak ada lagi dosa, karena kedagingan tidak berkuasa di sana. Mengapa Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia 100% yang seharusnya cenderung bisa berbuat dosa, tetapi bisa hidup sebagai manusia sempurna tanpa dosa? Karena Tuhan Yesus dikuasai oleh keinginan roh. Dia tidak membiarkan keinginan daging menguasainya. Kalau Tuhan Yesus saja bisa, kita pun bisa, Bapak Ibu Saudara. Kuncinya apa? Tidak membiarkan keinginan daging menguasai kita. Tapi kita harus tunduk di dalam keinginan roh. Maka kita bisa belajar sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi jika kita sebagai manusia masih jatuh terus ke dalam dosa, artinya kita masih diperbudak oleh keinginan daging. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa aja itu keinginan dagingmu? Kita bingung, keinginan daging apa tuh? Biar saya nggak mau nurut tuh. Saya harus tahu keinginan daging itu yang mana, supaya saya nggak nurut kalau keinginan daging itu datang. Baiklah, mari kita jabarkan Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jadi ini harus dicatat nih, garis merah. Ini tidak boleh ya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Udah ya di depannya. Oke, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Lanjut lagi. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam, garis bawah Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk mementingkan kepentingan diri sendiri loh, masuk situ loh Bapak Ibu Saudara. Ngeri kan? Tapi berapa banyak manusia yang mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi merasa biasa aja. Bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Itu dikata itu keinginan daging loh. Itu bukan saya mengada-ngada ya Bapak Ibu Saudara. Itu jelas di ayat tertulis. Mementingkan kepentingan diri sendiri adalah perbuatan kedagingan. Jelas ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita iri hati, mementingkan kepentingan diri sendiri, berselisih. Banyak orang percaya kalau udah berselisih, musuhan, bisa berhari-hari merasa biasa-biasa aja. Ih, ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Itu dibilang loh, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi betapa benar Tuhan bilang, hendaklah kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu gak main-main Tuhan bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Itu peringatan keras buat kita orang percaya. Jadi jangan hidup lagi setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup lagi main-main dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak bisa berusaha untuk sempurna, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara masih ada keterikatan apapun itu, lepaskan, tinggalkan. Kalau kita sadar itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kalau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi hari ini kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita harus hidup sedemikian rupanya seperti malaikat.
memiliki kualitas kehidupan malaikat. Orang hidup seperti malaikat tentunya memberi dirinya untuk hidup dipimpin oleh roh, bukan kedagingan. Karena jika kita masih hidup dikuasai kedagingan, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga kelak. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh pasti akan memunculkan buah roh dalam kehidupannya. Nah tadi kan yang gak boleh ya. Nah sekarang yang harus Bapak Ibu Saudara. Hafal ya Bapak Ibu Saudara ya, buah roh pastinya ya. Yang harus ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 5 Galatia 5 maaf ayat 22 sampai 23. Mari kita sama-sama baca, dan yang ayat sebelumnya tadi kita renungkan dan harus kita buang. Kita berusaha untuk tidak melakukan itu. Dan ayat ini adalah ayat yang harus kita lakukan, berusaha. Memang jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Saya pun belum sempurna. Saya pun masih terkadang suka kecolongan, dikit-dikit ngomel apa gitu ya. Ya, tapi saya berusaha. Ketika saya mulai ngomel, marah-marah, langsung Roh Kudus ingetin tuh. Kamu salah, nggak boleh begitu. Oh iya Tuhan, maaf, ampuni saya Tuhan. Ya tadi saya salah Tuhan gitu. Jangan udah ngomel, tenang aja. Nggak ngerasa apa-apa. Waduh gawat Bapak Ibu Saudara kalau begitu ya. Kalau udah melakukan sesuatu yang salah, harus ada Roh Kudus nih, warning kita langsung sadar. Oh iya Tuhan, ampun Tuhan, saya salah tadi Tuhan. Maaf Tuhan, saya salah, saya hilap. Maaf Tuhan, harus begitu ya. Saya pun seperti itu. Ketika melakukan kesalahan, pasti Roh Kudus bilang, kamu salah tadi, nggak boleh. Oh iya Tuhan, ampuni saya maaf, saya salah gitu loh. Saya selalu mengakui kesalahan saya sama Roh Kudus gitu. Ya Tuhan, ampuni saya salah itu Tuhan. Ampuni saya hilap Tuhan gitu ya. Nah yuk sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara sebagai ayat penutup ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hukum dunia tidak ada yang menentang orang berbuat kasih, tidak ada itu. Ya, hukum dunia tidak ada menentang orang yang berbuat lemah lembut ya. Ketika orang lemah lembut, sabar, melanggar hukum kamu sabar, ada nggak begitu? Nggak ada ya. Kamu melanggar hukum, kamu mengampuni, melanggar hukum, nggak ada. Makanya dikatakan tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu, karena hal itu memang hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan, biarlah kehidupan kita boleh memiliki kualitas kehidupan seperti malaikat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kau kembali mengingatkan kami bahwa kami, jati diri kami adalah warga negara kerajaan sorga. Dan kehidupan kami bukan kehidupan di dunia ini sebagai orang yang gampangan, orang yang biasa saja Tuhan. Tapi kami adalah wakil-wakil Allah di dunia ini untuk memberitakan Kristus ya Bapa. Karena itu ajar kami, mampukan kami Tuhan untuk belajar hidup sempurna seperti Bapa kami yang di surga adalah sempurna ya Bapa. Setiap hari kami boleh memerangi setiap hal-hal buruk dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mampukan kami hidup berkualitas di dunia ini sebagai manusia-manusianya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami berdoa buat setiap jemaat yang mungkin masih terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Maupun itu masih terikat dengan masalah kehidupannya sendiri, penderitaan kehidupannya sendiri. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan ya Bapa. Kami semua boleh memahami bahwa hidup kami adalah hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berada bersyukur. Haleluya. Amin.